Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ardianti dengan NIM 2432926. Saya di sini akan mempresentasikan kesehatan mental mahasiswa dalam menganalisis perspektif psikologi Islam. Pertama, latar belakang fenomena. Kesehatan mental mahasiswa menjadi isu visual dalam dekade terakhir, terutama di era digital dan pasca pandemi. Data menunjukkan peningkatan signifikan gangguan kecemasan, depresi, dan stres akademis di kalangan mahasiswa Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada prestasi akademik, tetapi juga pada kualitas hidup, relasi sosial, dan perkembangan spiritual mahasiswa. Yang kedua, ada konsep psikologi Islam. Psikologi Islam adalah cabang ilmu psikologi yang berlandasan pada Al-Quran, hadis, dan khazanah intelektual ulama Indonesia dan memahami jiwa, perilaku, dan pengalaman manusia. Konsepnya ada 3, yaitu konsep fitrah dan nafs. Yang kedua, konsep kolbi atau hati. Yang ketiga, ada tazkiyatun nafs. Yang ketiga, ada psikologi barat sebagai pembanding. Yang pertama, model biopsikososial. Psikologi barat kontemporer menggunakan model biopsikososial yang melihat kesehatan mental sebagai interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Yang kedua, teori psikodinamika memandang kesehatan mental sebagai keseimbangan antara ego dan superego. Yang ketiga, ada kognitif pendekatan atau CBT menekankan bahwa gangguan mental disebabkan oleh pola pikir yang maladaptif. Intervensi difokuskan pada restrukturisasi kognitif dan modifikasi perilaku. Selanjutnya, landasan perkembangan dalam Islam. Landasan perkembangan dalam Islam itu ada 5. Fase perkembangan manusia, konsep akal, pembentukan karakter yang baik, isolasi sosial, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Deskripsi kasusnya adalah kecemasan akademik, deskripsi, stres psikososial, kritis spiritual, kecanduan digital, dan masih banyak lainnya. Akar masalah dari perspektif Islam adalah kelalaian spiritual, kelemahan agama, prasangka buruk pada Allah, mengikuti hawa nafsu, ujub, dan hasad. Analisis pembanding menurut psikologi barat yaitu behavioral, psikoanalitik, perspektif humanistik, perspektif biopsikososial, perbedaan fundamental. Saran konseling Islam. Konseling Islam untuk mahasiswa mengintegrasikan teknik konseling modern dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama, konseling tauhid. Yang kedua, pola pikir negatif menjadi framing Islami. Yang ketiga, ada muraqabah. Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati manusia memiliki 2 keadaan, sehat dan sakit. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari segala sesuatu selain Allah, sedangkan hati yang sakit adalah hati yang dikuasai oleh syahwat atau syubhat. Pada sesi kesimpulan, kesehatan mental mahasiswa yang terganggu pada dasarnya bersumber dari krisis spiritual, yaitu keputusan hubungan dengan Allah dan lemahnya pemahaman serta pengalaman agama. Berbagai manifestasi gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres sebenarnya adalah simptom dari penyakit hati yang lebih mendasar. Psikologi Islam menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi spiritual, psikologis, sosial, dan fisik dalam memahami dan mengatasi masalah kesehatan mental. Keluarga perlu menerapkan pola asuh yang mengintegrasikan kesehatan emosional dengan pendidikan spiritual sejak dini. Anak yang bertumbuh dengan attachment yang aman kepada orang tua dan Allah akan memiliki resilience mental yang lebih baik ketika menghadapi tekanan pada mahasiswa. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak mahasiswa dan
tidak hanya fokus pada spiritual akademik, tetapi juga kesejahteraan emosional dan spiritual mereka.